Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pada September tahun lalu, berarti tahun 2024, ada tim gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kemudian ada Polres Lumajang, ada juga dari tentara ya, dari TNI, kemudian perangkat-perangkat desa Argosari, itu melakukan operasi bersama. Nah, dari situ kemudian ditemukan 59 titik ladang ganja. Wah, luar biasa, 59. Luar biasa. Di kawasan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Wah, 59. Luar biasa. Dan ini ladangnya itu tersembunyi ya di area yang tertutup dengan semak-semak, semak belukar lebat itu kan, kemudian di larang-larang yang curam. Pinter ini yang nanam, sehingga dia itu jadi sulit untuk dijangkau. Nah, kemudian kemudian tim itu pakai drone untuk mengakses, karena kalau secara langsung itu akan lebih kesulitan. Jadi penyisirannya itu menggunakan drone. Nah, kemudian setelah ditemukan, tanaman ganja itu dicabuti dan diamankan sebagai barang bukti. Dan sampai kemudian ada penangkapan ke beberapa tersangka yang diduga terlibat. Ya, diduga terlibat pada penanaman ganja di kawasan Bromo, kawasan konservasi. Nah, ini. Ya, kenapa? Karena kok bisa ladang ganja ada di Bromo, wilayah Bromo, itu kan wilayah konservasi ya. Itu karena yang pertama cocok lahannya. Karena apa? Karena tanahnya itu subur. Nah, subur karena tanah vulkanik itu kan kaya dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, dan kemudian tanaman tersebut kebetulan adalah ganja ya, dan cocok ternyata ditanam di situ, dan curah hujannya juga cukup, iklimnya juga sejuk ya, sejuk dingin, itu cocok untuk tumbuh suburnya tanaman ganja. Dan kemudian apalagi lokasinya itu kan tersembunyi di lereng-lereng, kemudian ditutup dengan semak-semak belukar, diselempit-selempitkan kalau bahasa Jawanya, sehingga itu sulit untuk dijangkau oleh petugas. Dan juga luas, tempatnya itu luas, wilayah konservasi, wilayah Bromo itu kan luas dan terpencil ya, jadi kalau mau melakukan aktivitas yang ilegal itu minim gangguan ya. Karena ya sangat luasnya itu dan terpencil, jauh dari pusat perkotaannya, dan sulit juga untuk diawasi karena itu kan kawasan konservasi, maka ya nggak banyak dihuni, dan kemudian patrolinya juga terbatas ya. Bahkan kalau nggak pakai drone pun itu wah sulit sekali untuk dijangkau, dideteksi itu sangat jangkau. Dan karena Bromo ini kan kawasan wisata, kemudian kawasan konservasi ya, itu masyarakat jadi minim kecurigaan dan juga minim minim kemudian pengawasannya seperti itu. Nah, ya jadi pintar sekali ini pelakunya. Jadi ternyata kita ketahui bahwa selain di Aceh yang subur dan cocok untuk menanam ganja, ini juga ada di Bromo ya. Di Aceh kan juga sama, jadi kondisi alamnya itu mendukung ya, tanahnya subur, iklimnya cocok, kemudian lokasinya banyak yang masih hijau ya, di pegunungan, di hutan lindung, itu kan mau menjangkau aja sudah sulit, apalagi mau mendeteksi penanaman ganja ini, lokasinya tersembunyi. Dan juga masih zaman dulu tadi ada penggunaan tradisional itu sebagai bumbu masakan khas Aceh, kayak kuah beulangong namanya. Nah, itu masih menggunakan ganja dulu sebelum kemudian pelarangan. Nah, sedangkan ganja kalau di bumi Nusantara ini, di Indonesia itu kan wah hukumnya sangat
berat sekali, apalagi ada undang-undang narkotika, dan penanam ganja ini bisa kena menjadi pelanggar undang-undang, baik itu menanam, kemudian memelihara, menyimpan, ya itu sama saja, apalagi sampai menjual, mengimpor atau mengekspor, memproduksi. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ada, kalau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ini sangat kemudian terlarang sekali ini. Pasal 111 ayat 1 dan 2 itu bisa, kalau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ganja, itu hukumannya penjaranya itu 4 sampai 12 tahun. Dendanya 800 juta sampai 8 miliar. Kemudian kalau jumlahnya itu lebih dari 1 kilo atau lebih dari 5 batang, itu bisa penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kemudian dendanya itu maksimal 10 miliar. Kalau pasal 113 ayat 1 dan 2 itu mengimpor, mengekspor, memproduksi, itu 5 sampai 15 tahun penjaranya. Dendanya 1 M sampai 10 M. Kalau jumlahnya besar itu bisa hukumannya seumur hidup, Pak. Itu berat sekali. Pasal 114 ayat 1 dan 2 mengedarkan, menjual ganja itu 5 sampai 20 tahun penjara atau seumur hidup, bahkan bisa hukuman mati dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Kemudian masih juga ada peraturan terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017. Kalau ganja ini berarti narkotika golongan 1, dilarang untuk medis dan rekreasi. Nah, kemudian sebenarnya alasan undang-undang ini pun adanya juga logis dan rasional, karena rawan disalahgunakan itu tentu. Jangankan kok ganja ya, apa misalnya lem ya, hal yang simpel sekali, lem itu biasa digunakan untuk mabuk lem oleh anak-anak. Kemudian pisang klutuk itu juga bisa digunakan untuk mabuk. Kemudian apalagi kecubung itu juga sama, trompet juga bisa, dan banyak bahan alam yang lainnya. Dan itu memang rawan penyalahgunaan, dan ya karena SDM dari orang-orang Indonesia dan juga kemudian kontrol yang kurang ya. Meskipun sudah patroli, sudah banyak edukasi, tapi ya masih saja karena SDM-nya yang memang seperti itu ya. Jadi logis sekali alasan pelarangan ganja ini kalau kalau itu ada di bumi Nusantara ya. Hal yang sepele saja, yang mudah diakses, murah saja, banyak penyalahgunaan. Apalagi kalau ganja ini kemudian disebarluaskan, artinya adalah dilegal bebaskan. Wah, itu sangat berbahaya. Tetapi kalau seandainya ganja ini kemudian bisa dilegalkan, bukan untuk masyarakat umum, tetapi untuk keperluan medis, kemudian untuk ekspor ya, itu bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi negara, seperti itu. Jadi penanamannya diawasi negara, perawatan diawasi negara, dilakukan oleh negara, kemudian nanti ekspor juga dilakukan oleh negara, dan itu bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi negara kita, seperti itu ya. Baik ekspornya itu bisa ke negara yang di situ ada yang namanya ganja medis, jadi legal untuk medis, seperti di Jerman, di Australia, kemudian di Kanada. Kemudian pajak dari industri ganja ya, kalau memang ada industri ganja itu bisa untuk pemasukan negara ya, kayak yang ada di Amerika Serikat, yang pendapatan pajak dari ganja itu miliaran dolar loh ini per tahun.
Nah, dan juga masyarakat Bumi Nusantara kalau kemudian penggunaan ganja ini dilegalkan untuk masyarakat Nusantara, itu hanya sebagai keperluan medis, karena memang ganja medis ya, itu terbukti membantu pengobatan epilepsi, kemudian nyeri yang kronis, cancer, kemudian gangguan-gangguan mental tertentu ya. Jadi ini bisa mengembangkan pada industri farmasi ya, untuk membantu pasien-pasien kesehatan yang membutuhkan. Dan Indonesia itu kan ya sudah jelas bahwa memiliki iklim yang cocok untuk budidaya ganja, yang mana banyak tanah vulkanik, kemudian suhunya juga dan cuacanya juga cocok, curah hujannya cocok, seperti itu. Kalau dikelola dengan baik kan ini bisa jadi produsen utama ganja medis ya, di dunia kan. Dan juga bisa menciptakan lapangan kerja baru, seperti itu. Ya, industri ganja ya, itu kan bisa menciptakan lapangan kerja baru ya, baik dari bidang pertaniannya, kemudian riset, kemudian farmasi, dan juga pada distribusinya. Nah itu kan membutuhkan tenaga kerja banyak. Tetapi ya itu tadi, masih SDM kita itu ya masih banyak tantangan dan risiko lah. Jadi ada potensi penyalahgunaan yang kemudian potensi penyalahgunaan ini sangat besar ya, sangat besar sekali. Kalau regulasinya tidak ketat, nanti ada resiko ganja medis ini bocor ke pasar gelap, kemudian digunakan untuk rekreasi, untuk senang-senang, untuk mabuk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga nanti juga kita harus merevisi undang-undang. Jadi ada perubahan regulasi di situ ya, undang-undang terkait UU nomor 35 tahun 2009 itu direvisi biar ganja medis bisa digunakan secara legal. Dan selain perubahan regulasi ya, stigma sosial ini juga menghalangi juga. Kenapa? Karena persepsi masyarakat, kemudian dogma doktrin dari agama masyarakat itu kan juga melarang mengedarkan, kemudian mengkonsumsi maupun menggunakan bahan makanan yang atau bahan obat-obatan, bahan minuman yang kemudian itu memabukkan atau mengurangi, menghilangkan kesadaran. Nah, seperti itu. Mungkin dengan toleransi tertentu, misal kalau digunakan sebagai obat, kalau memang tidak ada obat lain-lain itu dihalalkan, seperti itu. Dan nanti kita juga kalau mau melegalkan ganja itu juga ada persaingan dengan negara yang lain, seperti persaingannya dengan negara Thailand, kemudian Kolombia, itu yang sudah lebih dulu masuk ke pasar ganja medis ya. Jadi ya bagaimana kalau Indonesia itu bisa memiliki strategi yang kuat supaya bisa bersaing secara global ya, tingkatannya sudah tingkatan dunia. Dan juga Indonesia harus menyesuaikan diri dengan peraturan internasional, jadi standar internasional yang memiliki aturan tertentu sebagai acuan, seperti badan-badan seperti WHO, kemudian PBB itu kan punya standar internasional terkait dengan pemasaran dan pengelolaan ganja ini ya, seperti itu. Jadi bisa jadi peluang besar bagi Indonesia, tetapi juga tantangannya tidak kalah besar dan tidak kalah berisiko juga. Tapi ketika mau mengambil sebuah keputusan itu pasti memiliki sebuah konsekuensi dan juga sebuah resiko yang tidak bisa dihindari. Nah, bagaimana dengan teman-teman, saudara-saudara, apakah setuju dengan pelegalan ganja medis dan pengeksporan ganja sebagai sumber pendapatan negara ya, dan jangan sampai rakyat kita yang mengkonsumsi secara bebas tetapi hanya digunakan di dalam negeri sebagai keperluan medis, daripada kasus-kasus penanaman ilegal ganja, kasus-kasus penyalahgunaan ganja, dan kasus-kasus penjualan, kemudian pembelian, dan juga
distribusi ganja ini setiap tahunnya muncul terus, meskipun sudah diadakan berbagai macam edukasi, patroli, dan razia. Bagaimana, setuju atau tidak? Ya silahkan kembali ke diri masing-masing. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga semua makhluk hidup berbahagia.